Kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa video dengan cuplikan video yang ada di channel ini, yaitu bagaimana seseorang berpindah keyakinan dari keyakinan Kristen ke Islam, dan saksikan sekarang bagaimana mereka bersaksi dengan keyakinan barunya. Depannya itu mau tanya koh, nah baru mana sih tadi? Nah ini dari fan khusus. Fan khusus bisa ditampilin. Tampiling itu bahasa tampiling itu bahasa Sunda. Oh. Kita tampilin. Yang mana? Fan khusus ada tuh. Jam berapa? Nggak ada jamnya. Di situ nggak ada jamnya? Nggak ada. Di bawahnya Kang Santuy. Kunci biru. Ini udah terlalu jauh soalnya. Kita mau dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Dari kan ada jamnya di situ, nggak ada ya? nggak ada. Waduh. Gimana nyarinya? Ada dikit-dikit. Nggak jauh kok. Hah? Nggak jauh. Ini nyarinya susah nih. Dari bawah aja. Bisa tampilin nggak di situ? Nah, itu tuh. Bacain dong. Ada ya, nih. Fan khusus. Mau tanya Koh Dondi, pakai dong, ya. Mau tanya Koh Dondi dong, gitu. Bagaimana caranya mematahkan konsep imani saja dalam ajaran bapak-bapak gereja? Jelas-jelas itu memodohkan diri, membuat otak kita dilarang untuk berpikir. Oke. Cara mematahkan konsep imani saja tuh gimana kok? Sebenarnya mungkin nggak ada ya konsep imani saja ya. Kalau imani saja itu bukan konsep, tapi itu cara lah ya. Cara gereja untuk menanamkan doktrin gitu. Kalau mematahkan imani saja, ya kita harus dengan data biasanya harusnya. Dengan data dan fakta. Nah, kita bisa nanti pakai ayat-ayat di dalam Quran yang terbukti dengan fakta zaman sekarang. Itu salah satu cara yang bisa dipakai. Kalau mau mematahkan lagi, bisa juga dengan menunjukkan kontradiksi yang ada di dalam Bible. Bisa juga menunjukkan kesalahan ilmiah dalam Bible. Bisa juga menunjukkan misalnya plagiarisme dalam Bible. Yang artinya sebenarnya bisa membuktikan sendiri dari Bible itu bahwa itu tidak seluruhnya firman Tuhan gitulah. Ya. Paling begitu sih kalau dari saya untuk mematahkan imani saja. Lebih banyak baca aja kayaknya ya. Banyak baca Biblenya lagi. Iya. Dari Seruntul, coba kita lihat. Sroentoel. Dibaca Seruntul. Mana? Ada tuh. Sroentoel. Udah jauh banget ini. Wah, gila banyak banget yang nanya. Keren banget. Oh, ini yang baru nih, Sroentoel. Yang baru? Paling bawah, yang paling bawah agak atas dikit. Mau tanya Koh Dondi dong? Asik. Ya. Udah ada belum? Belum. Ya, coba tanya nih. Nah. Oh, ini. Oke, mau tanya Koh Dondi. Bagaimana caranya bukan ini. Ya, itu Seruntul. Tunggu. Iya, yang Seruntul. Mau tanya Koh Dondi dong? Asik. Apa jawaban Kristen atau Katolik tentang problem of evil atau suffering? Suffering. Apa maksudnya apa nih? Problem of evil atau suffering itu apa maksudnya? Nggak tahu nih. Gua nggak tahu maksudnya. Nggak gitu jelas nih. Yeah. Problem of evil atau suffering itu apa maksudnya? Problem of evil. Apa ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bang Kamisran Ahmad. Selamat datang di Basic Member. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada dari Kang Santuy nih, dari tadi nanya. Mana Kang Santuy? Kang Santuy. Kang Santuy pakai kunci biru. Oh. Mau tanya Koh Dondi. Mana belum keluar? Kang Santuy. Mau tanya Koh Dondi. Dongnya mana? Apakah Yesus? Kalau nggak pakai dong nggak dapat gelas ya? Iya. Gelas ngaji cerdas. Mana gelas ngaji cerdas? Nggak pakai dong, nggak pakai gelas, nggak dapat gelas. Berarti Kang Santuy nggak dapat gelas ya. Apakah Yesus punya agama? Kalau ada, mungkinkah Tuhan beragama?
Kalau ditanya apakah Yesus punya agama, ya kita sebagai umat Islam yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam juga nabi-nabi yang diutus sebelumnya juga semuanya punya agama, yaitu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Tapi dalam arti belum berupa institusi, ya, belum berupa institusi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi mempunyainya apa? Kesamaan akidah gitu loh. Ya, jadi dari zaman Nabi Musa alaihissalam sampai ke zaman Nabi Adam alaihissalam semua akidahnya sama, semua pesannya sama. Satu pesan yaitu apa? La ilaha illallah. Semua nabi, banyak nabi pesannya satu. Akidahnya sama dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam sampai Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semua sama. Kalau ditanya punya agama, punya. Ya, punya agamanya maksudnya dalam arti belum dalam bentuk institusi atau kalau secara akademis yang diakui sebagai agama Islam yang baru ada di abad ke-7. Tapi secara akidah sama. Yang disempurnakan di dalam Islam yang di abad ke-7 yaitu dengan Quran dan Sunnah, itu yang disempurnakan adalah apanya? Selain kitab-kitabnya juga syariatnya. Ya gitu ya. Oh, mantap ini. Mungkinkah Tuhan beragama? Ya kalau Tuhan itu bukan beragama, tapi Tuhan yang menurunkan agama buat ciptaannya. Itu yang mungkin bisa saya jawab ya. Tapi apakah mungkin Paulus ini yang menciptakan agama Kristen? Kalau mau dibilang Paulus yang menciptakan agama Kristen, ada benarnya juga. Karena kan mereka yang pertama kali disebut Kristen. Tetapi kalau mau dikatakan gimana ya? Gini, apakah dari tulisan-tulisan atau teks yang ada di dalam 4 gospel, apakah bisa terlihat dengan jelas bahwa Yesus mengajarkan kekristenan? Nah itu, kira-kira gimana? Ada sih, Apa? kalau ini pikiran oten saya, ada Yesus menurunkan agama Kristen. Ketika Yesus ikutilah aku, datanglah kepadaku yang lemah letih lesu, gundah gulana, aku akan memberikan beban kepadamu. Terus? Bukan memberikan beban, aku akan meringankan beban. Terus Nah, dalam hal teologi, apa kira-kira yang diajarin Yesus tapi yang dipercaya oleh Kristen sekarang? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa lo kalau mau masuk kerajaan sorga lo harus percaya gua sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib? Apa begitu? Kan itu kan pondasi utama Kristen kan itu. Iya. Ya kan? Sedangkan Yesus pernah nggak mengajarkan pondasi daripada kekristenan? Kalau yang dianggap sebagai kasihilah musuhmu, itu semua nabi itu. Sesamamu, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu kan yang mengikuti konsep Kristennya. Sedangkan konsep Kristen kan sebenarnya bukan dari Yesus tapi dari Paulus. Apakah Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Ini di luar terlepas daripada Yesus disalib apa enggak nih ya? Ya terlepas dari itu, Yesus sendiri mengajarkan sesuatu yang sebenarnya sama dengan yang diajarkan Islam. Hukum terutama apa? Yaitu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya kan? Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ketika Yesus diutus, dia membawa Injil, tetapi kan dia tidak meniadakan hukum Taurat. Ya kan? Iya. Nah, berarti ajaran kekristenan yang berasal dari Yesus kira-kira yang mana? Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sujud, Yesus mati dikapanin. Ini kalau cerita benar Yesus yang mati nih ya. Artinya yang menjadi sunnahnya Yesus itu yang sekarang dilakukan oleh Islam. Ya, walaupun syariatnya disempurnakan dalam Islam, ya mungkin dulunya puasa 40 hari jadi 30 hari, Nabi Musa alaihissalam dulu puasa misalnya 50 hari, disempurnakan di Islam menjadi 30 hari atau 29 hari. Sunat masih jalan, puasa sujud kita sholat masih ada, masih jalan. Apalagi kita juga nggak boleh makan babi, kita mati dikapanin. Ini saya bilang sekali lagi terlepas daripada yang disalib Yesus atau bukan ya. Ya, pokoknya apa yang ditulis di dalam 4 gospel itu yang orang Islam jalankan. Sunat, nggak makan babi, sujud, puasa, mati dikafanin, itu yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi kalau begitu perkataan dan perbuatan Yesus
mengajarkan kekristenan nggak? Nggak ada kok. Nah, Yesus mengajarkan dosa waris nggak? Nggak ada. Ya, yang Yesus bilang kalau mau masuk kerajaan sorga itu harus gimana? Bertobat seperti anak kecil ini. Nah, Gitu. kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, nggak akan masuk kerajaan sorga katanya. Itu yang tertulis di teks ya. Kita Iya. cuma mengutip nih. Betul. Bukan menafsir ya. Semua Bukan. ada. Ya, Mungkin yang ini kan kita cuma bacain nih. ada. Bahkan di kafanin aja ada. Yusuf nih, murid Yesus yang lain Nih, minta kafan. dari ayat 2 deh, dari ayat 2. Matius 18 ayat 2 nih. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus ditafsirkan nggak nih? Nggak perlu. Itu udah jelas kok. Udah gitu Yesus ngakunya kan bukan Tuhan, ngakunya Nabi kan? Iya. Seorang nabi tidak akan diterima di tempat asalnya. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Itu Yesus berkata ya. Yesus berkata. Ini yang katanya kata Yesus nih. Markus 6 ayat 4. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah ini kalau ini Markus 6 ayat 4. Ini kan lagi ngomongin diri dia sendiri kan? Iya. Orang di situ kata Yesus kok. Bukan, maksudnya kan ini kan judulnya kan kalau di Matius 13 itu, ini kan perikopnya kan Yesus ditolak di Nazaret. Iya. Kalau perikopnya Paulus ditolak di Nazaret, oke lah gitu. Itu kan Paulus belum lahir di situ, masih jadi Saulus. Perikopnya Yesus ditolak di Nazaret, Matius 13 ayat 57. Berarti kalau dia bilang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, berarti ini lagi ngomongin diri sendiri kan? Iyalah. Berarti dia ngaku nabi dong. Atau orang yang nulis itu lihat Yesus di situ, gitu. Jadi Markus 6 ayat 4. Wah, buset. Tandain dah. Banyak banget yang nanya nih. Wah. Ya udah kita jawabnya singkat-singkat aja deh. Oke. Yang tadi nih ngomongin kain kapan, ada yang nanya nih. Namanya siapa tadi ya? Damstri. Ada nggak Damstri? DAMZ. Tri-nya 3. Damn, Tri mungkin gitu ya. Damn Tri. Oh, ini kayaknya saya bisa jawab nih, tapi nanyanya Kodondi. Nggak apa-apa kalau lu bisa jawab mah. Nih, mau tanya dong. Mau tanya Kodondi dong. Kenapa di agama Kristen kalau wafat pakai jas untuk laki-laki, apa Yesus pakai jas juga? Nah, ini nih yang harus mungkin ini pelajaran sejarah juga ya. Ketika zamannya Martin Luther dan juga zamannya Paulus ke-3 atau ke-4 gitu. Itu baju-baju jas itu sudah dipakai para bangsawan, ya khusus bangsawan nih. Karena para bangsawan itu menggunakan apa tuh jas. Kalau dulu tuh jasnya mungkin nggak ada berwarna ya. Bukan nggak ada berwarna, cuma kita lihat itu di film-film hitam putih. Nah, pada saat itu meninggallah Martin Luther menggunakan jas, menggunakan dasi. Dasinya waktu itu kalau nggak salah kupu-kupu. Ya, cek aja. Martin Luther pakai dasi kupu-kupu. Itu Martin Luther ini pembawa agama Protestan. Ya, karena menolak pengajaran dari Konstantin. Ya, makanya Protestan, memprotes ajaran Konstantin Nopel. Ya, novel. Ya. Makanya dari situlah muncul sebuah stigma kalau meninggalnya seorang Kristen yang taat itu menggunakan jas, menggunakan sepatu, menggunakan dasi. Jadi sampai detik ini masih digunakan. Padahal kalau misalnya mereka mengikuti Bible mereka, pada saat Yesus dalam Bible ini diturunkan di atas kayu salib, lalu mau dikuburkan ke dalam gua, seorang murid Yesus bernama Yusuf itu meminta jasadnya Yesus untuk dikafani. Bahkan ada dikasih garam gitu kalau nggak salah kok. Dikasih garam untuk menggarami katanya. Untuk menggarami jasadnya Yesus lalu menggunakan kain kafan gitu. Nah, ketika sudah di gua pun ketika Maria Magdalena dan murid-murid Yesus yang lain melihat kuburannya Yesus,
hanya tertinggal kain kafannya. Cek aja di Bible sendiri. Nggak, jadi kalau Yesus dikafanin, berarti kan Yesus nggak pakai baju dong, nggak pakai celana dalam. Terus ketika tinggal kain kafan doang, berarti dia pakai apa? Lah loh. Kok mikirnya sampai ke situ ya? Lagi kan cuma nanya. Aduh, kalau pakai efek saya enak nih gitu. Ada teriakannya, gitu. Oke, masih. Ya ini murudul banget deh pertanyaannya. Tuh bacain tuh ada yang. Dari Fitri, Love Allah. Ini katanya mualaf kok. Oh malah. Ya tadi saya baca ya. Dulu aku mana kok hilang? Ini dulu nih. Nah itu. Oke. Kok mau tanya dong. Di gereja aku dulu patungnya Yesus, apakah itu disebut? Kok itu sih? Bukan itu. Oh ini nih ya. Dulu aku ke gereja bawa Alkitab, tapi baca ayat-ayat pilihan pas lihat penjelasannya Ko Dondi, baru aku baca semua. Ternyata bener. Ternyata banyak ayat yang tidak akurat. Alhamdulillah sekarang udah kembali ke Islam. Masya Allah ya. Welcome to Islam. Semoga istiqomah ya. Nah, mana lagi? Mau tanya Bang Erik. Oke, pesanan ranginang apa kabar? Ranginang. Aku udah PO katanya. Iya, ini juga ada yang datang dari Bali sengaja. Ada yang pesan nih dari Bali, cuma ranginang kita masih dalam proses. On the way ya. On the way dari mana? Dari Bandung dong. Dari Bandung. Buruan atau orang udah berani jualan. Iya. Stok susah gimana sih? Dari Renaldi Siahaan. Ini Kristen Islam nih. Renaldi Siahaan. Ini mudah-mudahan Islam ya. Mau tanya Ko Dondi dong. Mana belum tampilin. Yang paling bawah tuh. Ya, mau tanya Ko Dondi dong. Tentang film Yesus kok kan ada 3 versi. Menurut Ko Dondi tentang masing-masing filmnya gimana kok? Film. Kalau film ada 3 versi kan berarti tergantung penulis ceritanya. Baru nonton 3 ya? Dia belum nonton yang film Dafu kali ya? Belum. Belum lagi nonton film yang apa? Si Yesusnya punya istri, terus ada Paulus lagi khotbah, dijenggut tuh, ditarik. Kamu pembohong kata Yesus. Ada beberapa versi. Gimana kok menurut nih kok? Ya itu yang saya bilang tadi, kalau film Yesus bisa beberapa versi, berarti itu tinggal tergantung penulis cerita film itu dia mengambil literasi dari dokumen mana, gitu aja. Nah kan memang di dalam 4 gospel sendiri kan kisah penyalipannya kan berbeda-beda juga. Ada yang dikasih anggur campur apa kan beda-beda. Terus kalimat-kalimat yang disebutkan dalam di atas salib juga beda-beda. Ada 7 kalimat. Ada 7 kalimat ketika Yesus disalib. Wah, iya, macam-macam. Kan ada yang apa, sudah selesai nyawaku. Ada lagi yang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul. Nanti ada lagi apa, Eli. Nah, siapa lagi lah, pokoknya semua ada 7 aja pokoknya. Nah, jadi kalau mau tanya hanya 3 versi menurut kita gimana ya, itu tinggal tergantung yang menulis cerita. Dia ngambilnya dari gospel mana. Ada Son of God, terus ada Christ of Son. Kalau yang Willem Dafoe itu judulnya apa? Aduh, yang hanyut itu ya. Apa ya? Yang disalib tanpa selembar benang. Iya, itu. Satupun gitu. Yang pemerannya tuh yang jadi The Last Temptation. Itu The Last Temptation of Christ. Betul. Itu yang pemerannya Willem Dafoe. Nah, coba pemirsa nonton tuh. Nonton tuh. Ya. Judulnya The Last Temptation of Christ. Dibuat tahun 1988. Pemerannya Willem Dafoe. Nah, itu cukup vulgar itu filmnya. Ini keren ya, jujur nih ya. Lagi kita nonton bareng-bareng nih di TV. Ko Dondi itu nyalain rokok. Pas lagi ada adegan Yesus sama Maria Magdalena, nyalainnya kebalik dia gini. Ngeliatnya gini, kebalik. Nah, jadi bagaimana Yesus diceritakan dalam film itu tergantung penulis ceritanya. Dia baca dari mana. Gitu ya. Keren. Yang lain? Makin banyak yang nanya nih. Asik.
Seru kan? Yang ada kalau yang udah nanya lagi nggak dijawab ya teman-teman ya. Oh, kalau udah dapet gelas udah dong. Ya udah dapet. Banyak banget. Oh ini. Keren nih. Dari Zulfikar Ali Akbar. Mana? Oh ini. Nah, mau tanya Koh Dondi dong. Harus pakai dong ya? Iya dong. Nggak pakai dong nggak dapet muk. Gelasnya aja cerdas. Kayaknya Kang Asep nonton kurang ajar. Nggak Bilang-bilang. tahu apa-apa. Kok mau tanya, di dokumen kekristenan nggak adakah informasi tentang nama bapak atau ibu dan ibu Paulus? Padahal beliau kan seorang rasul Kristen. Oke. Nggak ada, nggak nama ayahnya dan nama ibunya nggak ada. Pokoknya Paulus dikenal hanya sebagai Saulus dari Tarsus. Tarsus itu lokasinya di Yunani ya. Kalau yang ada keterangan di dalam Bible itu hanya dikatakan ayahnya Paulus itu dari suku Benyamin ya, bangsa Israel, suku Benyamin. Ibunya yang dari Tarsus Yunani. Cuman itu aja informasinya. Nggak, Yunani sama Bethlehem dekat. ya kalau naik mobil ya mungkin nggak sampai seminggu lah. Ini jalan kaki kok. Ya kalau jalan kaki mungkin seminggu kali ya. Terus Paulus ngapain ya ke Bethlehem lihat Yesus? Ke Bethlehem. Iya. Oh, ke Bethlehem lihat Yesus. Ke Golgota lah istilahnya gitu lah. Emang ada ceritanya Paulus ke Golgota? Itu dia. Kan ketemunya di Damsik. Nggak ada cerita Paulus ke Bukit Golgota. Perjalanan itu Yesus Waktu itu, jadi Paulus ceritanya kan sebelumnya dia adalah memang warga negara Romawi. Dia kan yang memang ditugaskan untuk mengejar dan menangkap pengikut Yesus. Ketika ada satu tugas, ini setelah Yesus nggak ada, Paulus mendapatkan tugas untuk mengejar pengikut Yesus ke Damsik. Betul. Nah, di tengah perjalanan itu yang dibilang Paulus dan teman-temannya melihat cahaya dan mendengar suara. Tapi ada kontradiksi itu antara Korintus 9 sama Korintus 22. Betul, ya, itu. Korintus 9 sama Korintus 22 ya. Di situ ada yang bilang cuman Saulus saja yang lihat, teman-teman yang nggak dengar. Nanti ada yang bilang Saulus lihat, teman juga dengar gitu. Nah, itulah kayak gitu-gitu adalah. Nah, kalau mau dilihatin boleh juga nih, sebentar. Ini agak lucu juga gitu loh. Ya. Ini kontroversi lah. Kontradiksi. Kan ketika itu Yesus sudah naik ke atas surga, duduk sebelah kanan Bapa. Langit. Iya, ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi kok tiba-tiba Yesus turun lagi gitu untuk menampakkan diri kepada si Saulus. Enggak kelihatan mukanya, cuman sinar aja. Sinar. Iya. Inilah yang tahu ya. Kalau saya bagian tukang lonyengnya ya. Bentar. Nah, ini. Mau nanya ke Doni dong, kenapa harus pakai dong? Lagi lu pakai dong segala sih. Biar dapat gelas. Aduh, ini laptop jadi nge-lag banget kalau pakai streamyard ya. Kode. Nah, ini sebentar. Tolong tampilin dik. Baca nggak nih? Oke. Baca ya. Baca. Nah, kalau kisah para rasul 97 dibandingkan dengan kisah para rasul 229, ayatnya, maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara, tapi tidak melihat seorang juga pun. Kalau yang 229, mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi, kalau yang di kisah para rasul 97, teman-temannya Paulus mendengar suara, tapi tidak melihat. Kalau yang kisah para rasul 229, teman-temannya Paulus tidak mendengar suara, tapi melihat. Nah, yang salah yang mana? Jawab sendiri. Kalau kisah 94 dan kisah 26-14, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi yang rebah ke tanah cuma Paulus, ya. Tapi kalau kisah 26-14, kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Paulus dan teman-temannya yang semuanya ikut rebah ke tanah. Itu kalau ini kisah 26-14. Kalau di kisah 94 hanya Paulus yang rebah. Nah, kalau kisah 9 sama kisah 26-16,
yang di kisah 98, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Jadi Paulus setelah bangun buta. Tapi di kisah 26:16, tetapi sekarang bangunlah dan aku berdiri, dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetap engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah engkau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi kalau di kisah 98 Paulus buta, di kisah 26:16 Paulus nggak buta. Nah ini maksudnya kok yang tadi yang Yesus menampakkan diri, kan Yesus sudah duduk di kanan Allah nih, kanan Bapa, kok bisa turun lagi menampakkan diri gitu loh. Ini waktu itu bacanya di sini. Kok bisa menampakkan diri padahal Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Nggak usah gitu. Ini waktu di atas kayu salib aja bisa naik turun. Ya kan waktu ada dua penjahat di sebelahnya, satu menghina, satu enggak kan. Kan Yesus bilang pada hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus kan. Berarti udah naik dong. Udah. Nah, harus turun lagi untuk bangkit jasadnya. Betul nggak? Kalau kata Mongol Tuhan teh celup. Loh, tapi Yesus bangun sendiri atau dibangkitkan? Nah, ada yang nanya? Nggak ada deh. Kalau mau lihat bisa nih. Bisa. Atau 1 Korintus aja deh. 1 Korintus 6:14. Tuh, Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau Yesus Tuhan dibangkitkan sama Allah gitu. Kemarin pendeta Hendritan bilang apa sih? Bangkit sendiri ya? Bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Nggak baca ini gitu ya? Hah? Tahu. Udah ya? Woi, mantap. Next. Tadi ada tuh, bentar. Udah kapan debat dengan pendeta lagi nanti ya di Bali ya. Buat teman-teman nih subscribernya yang mau bareng-bareng ke Bali, insyaallah nanti kita akan kasih tahu jadwalnya. Kodonde akan debat dengan pendeta Mel Atok ya di Bali. Jadi siapkan perbekalan kalian karena nanti kita akan debat nanti di Bali menggunakan apa tuh namanya kok? Cerdas cermat ya. Oh iya. Udah kayak pendeta-pendeta berdua ya. Ini pendeta Donditan, itu pendeta Mel Atok gitu ya. Yang mana lagi next? Apa? Nah ini nih dari Devri Raff yang ada gambar-gambar apinya tuh menyala bangku gitu ya. Mana pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Udah ada Dik, ketahuan? Devri Raff menciptakan Lucifer. Wow ini nih iya. Karena Lucifer itu tercipta di Perjanjian Lama. Ya. Kodondi. Koh, ini nggak pakai koh nanya dong ya, nggak apa-apa lah ya. Ini pertanyaannya bagus. Nggak dapat muk berarti. Nggak dapat muk ya, biar. Alhamdulillah kata Kang Asep. Koh nanya siapakah yang menciptakan Lucifer? Lah kok bisa Lucifer mengkudeta jabatan Bapa di sorga sehingga terjadi peperangan dahsyat di dalam sorga? Oh, itu masuknya ke Wahyu. Ya, Wahyu yang nulis Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes yang mana dulu nih? Yohanes yang mana? Yohanes anak Zebedius apa Yohanes the Elder? Kalau kata Logata Mudan apa? Bapak gila kan? Bapak gereja gila. Bapak gereja gila. Lucifer, gimana nih? Kalau yang menciptakan Lucifer ya kalau menurut apa ya namanya ya pandangan daripada Yahudi dan Kristen ya sama-sama semuanya apa namanya sepakat bahwa yang menciptakan Lucifer ya Tuhan yang Maha Esa itu gitu atau yang disebut dengan Elohim gitu. Nah kalau lah kok bisa Lucifer mengkudeta jabatan Bapa di sorga sehingga terjadi peperangan dahsyat. Nah kalau tulisan-tulisan yang di Wahyu itu kan memang tulisan-tulisan membutuhkan tafsir tinggi, kelas tinggi gitu lah. Dimana ada yang berpendapat ya apa namanya dari kalangan Kristen sendiri malah. Ini kok nggak nyala lampunya? Nyala. Oh nyala. Ini nggak ada teman-teman Kristen yang nanya nih. Yang dari tadi kita nanya. Ya, kalau yang di Wahyu itu kan memang kitab yang apa ya disebut ya, menceritakan tentang masa depan, penglihatan daripada yang disebut dengan Yohanes, walaupun masih perdebatan Yohanes ini Yohanes anak Zebedius atau Yohanes the Elder. Penglihatan yang disebut dengan Yohanes di Pulau Patmos itu yang dianggap sebagai penglihatan masa depan
dengan segala macam istilahnya apa ya, mungkin ada naga dan segala macam yang bertanduk kepala 7, itu ada yang menafsirkan bahwa itu sebenarnya gambaran daripada kitab Daniel gitu. Nah, kitab Daniel sendiri kalau menurut orang apa namanya ahli-ahli atau dari rabi-rabi Yahudi sendiri, itu sebenarnya sedang menggambarkan bangsa Israel yang silih berganti dikuasai oleh bangsa-bangsa. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dan menayangkan video seorang mu'alaf, yang dimana mu'alaf ini dia mu'alaf karena dalam Alkitab dia, kenapa Tuhan itu disangkalkan. Itu penyangkalan Petrus terhadap yang dia tuhankan itu, yaitu Yesus. Pada kesempatan kali ini, apakah benarkah rasul atau bukan seorang rasul?